CEO Trasdata, Pak Iksan sudah di mana dan lain-lain. Nggak kemana-mana sebetulnya. Masih di Palu juga ya? Kemana-mana, tapi selalu di mana-mana. Direktur ya, direktur Perisbra ya. Nah, itulah yang saya katakan tadi bahwa itu adalah bagian dari chapter kehidupan saya. Iya. Kalau Google, Apple, kemudian Microsoft itu memulainya dari garasi, maka Trasdata itu memulai dari atas garasi. Mulai dari Harusnya itu bertempat wabarakatuh. Bersama saya Samsul Hakim di Lensa Trasdata. Hari ini kita coba ingin sedikit berbincang-bincang tentang fenomena yang luar biasa di Kota Palu dan secara global. Yang jelasnya di hari ini kita kedatangan atau bersama gitu ya CEO dari Trasdata. Saya perkenalkan Pak Iksan, selamat datang di sini Pak Iksan, luar biasa. Di hari ini banyak hal yang akan kita bahas ya, apalagi fenomena politik di 2024 ini sangat menarik untuk kita ulas. Sehingga di tema hari ini kita dengan mengambil tema cawe-cawean Trasdata dengan tagline adalah Harta, Tahta, dan Trasdata. Pastinya di hari ini kita akan membahas ini sangat menarik langsung dengan spesialisnya yang hadir hari ini adalah CEO Trasdata langsung. Gimana Pak Iksan kabarnya hari ini? Selalu luar biasa. Ya, Bapak Iksan ini memang merupakan tokoh yang sangat terkenal di Kota Palu. Belum ya. Masih mau terkenal. Kali ini kalau saya datang ke warkop atau di mana itu saya cari tuh, itu CEO Trasdata, Pak Iksan sudah di mana dan lain-lainnya. Ini pertanyaan yang menarik ini. Jadi banyak yang tanya kemana si Iksan ini gitu. Ya, seperti itu. Jadi nggak kemana-mana sebetulnya. Masih di Palu juga ya? Kemana-mana, tapi selalu di mana-mana. Ya, ini menarik ini teman-teman. Jadi saya tidak kemana-mana, tapi memang lagi banyak mempersiapkan diri dalam hal mereview achievement lah ya. Achievement, Kalau kita bicara perjalanan waktu, tentu ada chapter-chapter yang perlu kita evaluasi, Betul. kita review, ya, kita kemudian perbaiki. Ya. Apakah goal setting kita sudah achieve atau tidak? Atau tidak ya, seperti itu. Itu ini membutuhkan perenungan sedikit lah, kira-kira seperti itu. Betul. Oke, yang menarik adalah ketika kita lihat desus-desus yang keluar di Kota Palu gitu ya. Apalagi berita yang terhangat nih, ya. Bapak yang sudah menjadi direktur Perisbra ya. Itu kenapa bisa bermunculan berita terbaru lagi ini bahwa pengurusan Bapak ini sangat fenomenal ini. Kenapa bisa terjadi ini? Fenomenal yang sangat terlibat di semua kalangan ini. Itulah yang saya katakan tadi bahwa itu adalah bagian dari chapter kehidupan saya. Iya. Di mana saya basically adalah seorang praktisi profesional yang bergelut di dunia multi korporasi yang terorientasi dengan waktu dan target. Betul. Nah, tentu di dalam challenge baru di BUMD ada banyak variabel yang memberikan semacam pertimbangan kepada saya, yang kemudian setelah saya menjalani kurang lebih setahun lebih ya, ada akuarium yang mungkin masih kurang pas dengan habitual dan sekaligus background saya sebagai seorang praktisi profesional begini ya. Tapi pada prinsipnya di sana sudah banyak hal yang sudah kami rintis, sudah kami coba tanamkan dari awal sebagai langkah dramatis dan fundamental gitu ya, untuk bisa mengangkat BUMD itu ke permukaan. Iya, betul. Sebetulnya kalau kita bicara perusahaan daerah atau apa, BUMD itu sama dengan konsep atau sama dengan model BUMN kalau di negara. BUMN ya. Harusnya Bapak ini harus mirip-mirip dengan Airtel ya. Harusnya fightingnya seperti itu ya. Terakhir di skala lokal. Ya. Nah, artinya kalau di negara itu BUMN memiliki posisi strategis untuk meningkatkan pendapatan negara, kemudian mendinamisasi perekonomian negara, meningkatkan ekonomi UMKM, maka di daerah itu BUMN harus bertindak, berfungsi, sekaligus berkontribusi nyata untuk hal itu. Jadi pendapatan daerah itu kan ada 3 kalau saya tidak salah ya, dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, sama
pendapatan asing daerah. Pendapatan asing Nah, PAD ini kan sumbernya cuma 2 hari ini kan. Iya. Kalau bukan pajak daerah hanya Betul. terus. Mestinya ada fungsi ketiga atau sumber ketiga dari BUMD melalui dividen ataupun kontribusi langsung secara langsung di lapangan dengan para pelaku UMKM. Ini harusnya dimanfaatkan. Tapi kan ya itu kan pilihan masing-masing ya, karena ada irisan-irisan politik tentunya di situ antara bisnis dan politik. Disitulah serunya ya bermain. Iya. Saya kira itu. Iya. Oke, yang menarik adalah kalau kita lihat fokus pada trust datanya ya. Jadi kalau kita fokus pada trust datanya, bahwa trust data ini cukup sangat dikenal gitu ya di tingkatan, Sudah dikenal. sangat dikenal. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa trust data adalah motor pada saat pemilihan kota kemarin gitu ya. Ya, jadi motor ini luar biasa. Jadi bagaimana sekarang trust data kondisinya dan apa yang menjadi fokus trust data melihat di 2024? Ya, jadi yang pertama kalau kita bicara historical, Oke. memang kita menjadi central point ya, menjadi penentu, menjadi salah satu lah ya penentu strategis dalam kontestasi pemilihan pilkada kota di Kota Palu tahun 2020. Bahkan produk-produk strategi, survei, pemetaan sampai dengan quick count itu menjadi benchmark sekaligus referensi media waktu itu terhadap apa yang kita coba rilis di media. Bahkan kalau Bang Sam mau tahu bahwa di last minute itu Transdata berani melakukan press conference untuk menyatakan bahwa kandidat yang kami perjuangkan, kami usung itu akan menang signifikan dengan angka sekian. Saya masih prediksi angka itu sekitar 64.000 dan itu tidak meleset tuh. Dan itu perhitungan terakhir infonya adalah hanya beda 1 suara kalau nggak salah. Dari perhitungan KPU. 2 suara. 2 suara luar biasa. Jadi KPU merilis tanggal 18, Transdata sudah rilis duluan tanggal 13, nggak salah waktu itu Desember 2020. Perbedaannya hanya 2 suara antara real count yang dibuat oleh Transdata dan real count yang disampaikan oleh KPU. Artinya datanya akuntabel ya, presisi dan itu sangat bisa dipertanggungjawabkan. Memang ini dipersiapkan dengan matang. Bahkan kalau kita bocorkan sedikit ke publik bahwa kita mendampingi mendampingi saksi itu kurang lebih 1 bulan loh. Betul. Kalau kandidat lain mendampingi membekali saksi 1-2 hari, kita 1 bulan. 1 bulan. Iya, di rolling dan dibekali betul-betul sehingga rapi sampai dengan kepecoblosan dan komputer data di pada saat real count. Oke, luar biasa. Kalau kita flashback lagi ya ke belakang, bahwa ini adalah bagian dari track record Transdata yang biasa menurut saya. Karena ini adalah produk lokal gitu ya. Produk lokal dan the one only-nya Palu sebenarnya sebagai konsultan politik gitu ya. Nah, tetapi yang menarik adalah Transdata ini bukan hanya sebagai bagian dari politik, tapi juga bergerak di bidang bisnis ya, inkubasi bisnis dan lain-lain. Seperti apa itu menurut Kakak? Jadi gini ya, konsentrasi ataupun core daripada Transdata itu kan ada 3 sebetulnya. 1 bergerak di konsultan politik, kemudian kedua adalah di konsultan bisnis, ketiga itu IT sebetulnya. IT ya, Nah di bisnis itu sendiri, di situ ada SDM, ya, ada operasional, ada pemasaran, marketing, dan juga ada terkait dengan finance atau keuangan. Bahkan kita bisa mendampingi corporate atau perusahaan dalam gathering ataupun misalnya outbound gitu ya. Bisa kita lakukan itu. Kenapa kemudian kok bisa politik beririsan dengan bisnis? Ya karena pada prinsipnya produk dan pola manajemennya itu memiliki kemiripan gitu ya. Dan resource kita memungkinkan untuk itu. Resource kita memungkinkan untuk itu. Berarti artinya bukan hanya bicara tentang politik, Transdata juga bicara tentang bagaimana pengembangan UMKM khususnya ya. Iya, memang itu karena kita sebagai lokal konsultan yang ada di Kota Palu Sulawesi Tengah, kita juga punya semacam idealisme lah, bisa menggarap para pelaku UMKM, mencerdaskan mereka, mengedukasi mereka, atau bersama-sama lah. Bersama-sama. Ya, kira-kira begitu nanti. Nah,
melihat tantangan di 2024 ke depan gitu ya, ini sudah dengan waktu yang sangat singkat gitu ya. Ya. Pasti kan banyak order nih ya. Karena udah mulai nanya nih, gimana nih Transdata dan lain-lainnya udah mulai nanya kan. Mungkin ada bagaimana sekarang ini posisinya gitu ya. Karena bicara tentang Sulawesi Tengah, bahkan ini bukan hanya bicara Sulawesi Tengah ya, dari namanya pun sudah bicaranya coveragenya adalah Sulawesi gitu ya. Bagaimana dengan tanggapan Bapak tentang ada yang panggil-panggil untuk join dan lain-lain, gimana itu Pak? Yang pertama di dalam dunia politik gitu ya, cawe-cawe politik. Cawe-cawe politik. Politik itu adalah seni memainkan segala kemungkinan. Jadi politik itu sangat statistik, sangat probabilistik istilahnya. Oke. Sehingga dengan peluang yang sangat kecil oleh para kandidat baik itu caleg maupun kandidat untuk pilkada, lalu yang diperebutkan itu sedikit, ini kan berarti ada rumus opportunity. Ada peluang, berarti ada statistik juga. Maka terkait dengan banyak yang kemudian mengajak kita, itu adalah hal yang niscaya memang saat ini. Gitu ya. Memang sudah banyak yang memberikan konfirmasi, minta dibantu dan seterusnya. Cuman saya sampaikan kepada beberapa kawan-kawan itu bahwa kami lagi menyiapkan konsolidasi internal. Karena apa? Tentu kan kita ini hampir 2 tahun. Bukan tidak ada ya, tapi saya juga sibuk dengan urusan lain waktu si BUMD, kemudian juga sibuk kuliah gitu kan. Nah, tentu saya harus melakukan konsolidasi dulu dengan tim itu, tim ini yang mana yang mengurusi politik, mana yang mengurusi data, karena kita nanti di backup sampai dengan sistem IT-nya. Sistem IT-nya sehingga memungkinkan kita ketika menghandle atau menangani klien itu pada akhirnya nanti sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi mereka. Kira-kira begitu Pak Iksan. Jadi ini sebenarnya lebih mempercepat gitu ya. Kalau kita lihat bahwa di sisi IT-nya ini kan, kalau seandainya KPU bisa merilis dalam waktu seminggu, Transdata itu bisa merilis dalam berapa hari. Bicara tentang telepon ya. Kita pengalaman 2020 tanggal 9 waktu itu voting day, tanggal 11 kita sudah press release di Warkop. Berarti hanya membutuhkan 2 hari untuk data selesai gitu ya. Tanggal 13 kita paripurna mengumumkan rilis secara 100% data itu masuk, angkanya sudah selesai. Dan itu margin of error-nya sangat kecil bahkan kalau hanya berbeda 2 suara gitu ya. Sebetulnya keunggulan Transdata memang di situ ya. Keunggulannya Di data, kemudian ditopang dengan IT, teknologi, kemudian diinterpretasi. Kemampuan membaca data itu yang kemungkinan baru Transdata yang miliki itu. Seperti itu. Dan gimana? Bagaimana tentang kesiapan teman-teman Transdata ini untuk menghadapi pesta politik di 2024? Jadi begini ya, politik itu menarik untuk semua kalangan. Betul. Kalangan warga, kalangan kafe, kalangan akademisi. Dari lapisan paling bawah, emak-emak pun tertarik dengan dunia ini. Pokoknya kalau ditanya, siapa yang kamu pilih? Atau bagaimana politik? Bahkan sampai mereka bilang, jangan kau macam-macam nanti kau dipolitiki. Saking dunia politik ini erat kaitannya dengan semua kalangan. Nah, kalau kita bicara kondisi di 2024 kesiapan, ini kan masih ada waktu sekitar Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, 7 bulan lagi. Februari voting day, pileg, pilpres, ya kan? Kemudian pilkada serentak itu di bulan Oktober 2024. Maka sebetulnya para politisi ini harus bisa mempersiapkan diri sehingga secara cost dia bisa lebih efisien, secara waktu dia juga bisa lebih efektif. Betul. Itu maksudnya. Siap. Ya artinya kita menantikan sepak terjang lagi dari Transdata ya. Transdata seperti apa nanti di 2024. Artinya melihat kondisi yang ada, tadi yang seperti saya sampaikan ini adalah konsultan politik yang satu-satunya bahkan di Kota Palu ya. Belum tahu juga. Yang artinya yang punya track record yang sudah terbukti ya, terbukti di Pilkot kemarin. Apakah ini akan sedikit menuju naik
level ke mencoba untuk sampai di apa pertempuran di Sulteng atau seperti apa nanti ke depannya? Nanti kita lihat ya, tergantung klien sebetulnya. Yang pasti kami menyiapkan diri, segala sumber daya kita siapin. Kita juga akan berkolaborasi dengan beberapa startup sebetulnya yang bisa memaksimalkan hal ini. Begitu. Jadi ada iris.net, kemudian ada B-Project dan lain-lain sebagainya, sehingga ketika project-project leader juga yang nantinya mendampingi ini akan banyak gitu ya. Kawan-kawan saya dari doktoral di kampus juga membantu jadi project leader, sehingga nanti semua kandidat yang akan menjadi klien kita itu mendapatkan servis yang sesuai dengan SOP dari Transdata. Berarti ini akan diantar jauh lebih profesional ya, karena saya dengar juga terakhir Bapak sudah lebih fokus kepada perkuliahan sampai di S3 ya saat ini, atau gimana itu? Ya, sebetulnya begini ya, dunia akademisi ini kan kita gunakan untuk memotret. Oke. Karena begini ya, Bang Sam, saya kan background praktisi murni. Saya bukan akademisi. Oke. Pengalaman bertahun-tahun di dunia telekomunikasi yang erat kaitannya dengan teritorial sebetulnya. Jadi politik itu kan teritorial, pemenangan berbasis teritorial dan elektoral. Maka konsumsi dan pengalaman yang ada di situ itulah yang menjadi referensi. Modal besar kita. Nah, kemudian saya coba uji apakah di dunia akademik, dunia kampus itu juga ada kaitan-kaitan dan irisan seperti itu. Ternyata setelah saya lanjut S2, kemudian di studi doktoral, nah ini ketemu. Jadi seperti Scrooge dan Moore, dia ketemu pas begitu ya. Apalagi disertasi saya ke depan ini akan berbicara tentang tema political marketing. Iya, jadi mungkin baru satu-satunya lah ya di setengah yang membahas tentang political marketing. Ya. Dan ini menurut saya cukup pantas ya, karena yang bicara politik adalah CEO Transdata tentunya ya. Iya dong, kan begini, ini kan lembaga survei, produknya itu produk ilmiah, produk yang akademis, empiris, gitu kan. Tentu harus ada guarantee ya, moral guarantee dan akademik guarantee kepada klien, kepada publik bahwa apa yang kita lakukan ini menggunakan standar-standar ilmiah Gitu ya. namun ditopang dengan experience, pengalaman-pengalaman di dunia nyata sebelumnya. Karena memang kita terbiasa di situ. Kita bicara zona marking, kita ngomong analisis SPAR, ya. Di mana wilayah penetration, di mana wilayah acquisition, di mana retention dan seterusnya. Nah, inilah yang coba kita kombinasikan, kita kawinkan. Sehingga ke depan politik ini menjadi sesuatu yang menggembirakan buat siapa saja yang melakoninya, dan bagi kami Transdata memiliki kontribusi dan wadah lah untuk melakukan edukasi secara politik kepada masyarakat. Itu sebetulnya target-target kita. Baik, kita coba, ini sangat menarik sekali. Memang kita sangat terbatas dengan waktu. Cuma menjadi pertanyaan terakhir adalah ini yang menarik juga, supaya kita coba meninggalkan dari sisi politiknya. Bagaimana tanggapan Bapak selaku Bang ya? Ini kita panggil Bang Iksan gitu ya. Bagaimana menurut Bang Iksan terkait UMKM Kota Palu gitu ya? Dengan saya juga pernah dengar Bapak lebih fokus pada pengembangan UMKM melalui Bank BI ya dan yang lainnya. Itu seperti apa landscape yang Bapak lihat di Palu khususnya? Jadi ya sebetulnya ini copyright ya, salah satu rahasia dapurnya Transdata di dalam mengelola UMKM ke depan. Cuman sedikit bocoran saja kepada audiens. Supaya tidak penasaran teman-teman kita di luar sana. Sebetulnya kalau ingin memajukan daerah, maka majukanlah UMKM. UMKM-nya, betul. Karena mereka adalah sokoguru daripada perekonomian. Mereka tahan banting, mereka tumbuh tanpa diurus, ya kan? Mereka 90% yang ada di populasi market, gitu kan, sehingga produk mereka itu perlu diintervensi dengan kebijakan. Nah, problem terbesar UMKM itu ada 3, keterampilan, kemudian manajemen, dan ketiga adalah keuangan. Ketiga-tiga ini diperparah lagi dengan persoalan
tidak melek dengan dunia Dunia digital. digital. Kira-kira itu yang perlu diatasi, dan mestinya pemerintah sih baik kota, kabupaten maupun provinsi sudah punya database. Oh iya. Karena ini kan sudah berpuluh tahun ini. Betul, Kan bukan lagi Setiap tahun di database terus gitu ya, tapi tidak ada perkembangan dan lain-lain ya. kita nggak ngerti. Ya, oke. Padahal dulu waktu kita kerja di perusahaan, pelanggan yang 1,3 juta pun itu terikot itu kan secara sistematis, siapa dia, di mana dia, bagaimana penggunaannya, Iya, oke. loyaltinya seperti apa yang harus dibangun, bagaimana meningkatkan volumenya dan seterusnya. Itu kan harus basis itu yang kita harus perhatikan. Baik, bagaimana nanti Bang Iksan dan Transdata ini memberikan solusi untuk teman-teman itu kira-kira? Yang pertama kita akan mengajak kolaborasi ya. Kolaborasi. Salah satunya mungkin dengan Bank Indonesia, Oke. dengan Universitas Tadulako, Oke. kemudian dengan pemerintah untuk bersama memberi advice tentang pola-pola pencerahan. Pola-pola pencerahan. Kedua, sebetulnya saya melihat ada resource yang besar dari kampus dengan pola NBKM itu. Ini bisa kita synchronize sebenarnya. Kemudian agregatornya ataupun yang menjadi playmakernya itu Transdata. Itu bisa kita buat seperti itu. Yang pasti Transdata dengan segala resource ya, sumber daya manusianya dan konsep-konsep yang sudah dibangun selama ini dengan pengalaman-pengalaman mengelola UMKM juga, maka kita akan coba dorong ke sana sebagai bagian daripada kontribusi kita kepada masyarakat. Kira-kira begitu, Mas. Siap. Jadi ini luar biasa sekali. Malam hari ini kita diskusinya sangat berisi gitu ya. Bicara tentang politik, bicara tentang UMKM dan lain-lainnya. Ini terobosan yang luar biasa yang dibuat oleh teman-teman Transdata yang merupakan produk lokal ya, bahkan di Kota Palu. Saya pernah teringat itu waktu itu di Facebook, bahkan ditanya ini alamatnya Transdata di mana nih? Gimana kejelasan tentang Transdata ini saat ini? Ya, sekarang Transdata sudah berkantor di Jalan Jati. Kita akan lagi merintis memang ya dari atas garasi. Ya. Dari atas garasi luar Jadi biasa. kalau Google, Apple, kemudian Microsoft itu memulainya dari garasi, kemudian menjadi perusahaan yang sangat mendunia global company hari ini, maka Transdata itu memulai dari atas garasi. Mulai dari atas garasi. Harusnya itu berdebat dari Betul. kan gitu. Makanya Menarik sekali filosofinya. kita hari ini filosofi sekali ya. Ya. Harta Tahta dan Transdata. Transdata. Ini mungkin bisa diulas sedikit mungkin. Apa maknanya? Semua ini Semua. semua orang di dunia ini kalau ditanya apa yang ingin dia capai Ya. dalam achievement ukurannya itu apa? Paling dibilang hartanya, ya kan? Orang dibilang sukses katanya ini itu, atau tahta, jabatan dan seterusnya, posisi. Yang ketiga adalah Transdata. Karena kalau dia menggunakan Transdata, maka dia bisa mencapai visi misi. Visi misi itu luar biasa sekali. Jadi luar biasa diskusi kita di hari ini. Ya. Tentunya teman-teman juga belum puas untuk mendengar banyak hal ya, ilmu dan masukan dan beberapa hal yang menjadi diskusi kita di hari ini. Ya. Yang tentunya ini tidak hanya sampai di sini. Bang Sam nanti perlu tahu juga bagaimana kira-kira pendapat Transdata tentang Pilpres, Menarik ini. tentang politik lokal, Ya. gubernur dan seterusnya. Hari ini keynote sebelum terakhir ya, Oke. kita close. Saya melihat kandidat bergerak itu, saya sudah tahu pendekatan teorinya, pendekatan empirikalnya begini. Dia menggunakan rumus apa, poinnya kemana itu udah ngerti saya. Semua yang bergerak baik di gubernur, di kota, ataupun di kabupaten, yang hari ini yang saya lihat, saya udah tahu ujungnya dia mau ke sini. Iya. Pola pergerakannya, pola brandingnya akan begitu. Secara nasional ya. Secara nasional maupun lokal. Nah, itu akan kita bisa ulas di sesi. Tapi ini sangat menarik. Kita tahan dulu terkait itu ya. Kita tahan dulu. Artinya ada session yang akan kedepannya yang lebih menarik lagi. Yang pastinya teman-teman selalu stay tune terus dengan channel kami, dengan tayangan kami yang kami sajikan di hari ini. Ini luar biasa, dan bahkan nanti kita akan lakukan roadshow di tempat-tempat yang lebih menarik lagi, orang yang lebih besar. Itu rahasia dapur ya. Siap. Supaya kedepannya banyak hal yang teman-teman bisa dapat informasi. Jadi TikTok kan subset Transdata itu nantinya
nanti terjadi baru orang sadar terjadi lagi, Iya. apalagi kan gitu. Ini yang paling ditunggu-tunggu oleh warga Palu ini ya. Ya. Ketika ini bicaranya apa? Rebound atau comeback ini atau apa ini bicaranya? Bukan rebound, bukan comeback, good ya. tapi melejit. Melejit, luar biasa. Transdata yang melejit berarti di dua ini ya, di tahun ini ya. Oke, itu mungkin dari kita. Terima kasih banyak. Saya banyak untuk waktunya. Ini luar biasa. Hari ini kita disajikan informasi-informasi yang luar biasa. Yang tentunya teman-teman nantinya pasti bakal cari-cari tahu lagi ini. Berarti Transdata ini mungkin berkembang lagi, melejit tadi kalau bahasanya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lensa Transdata.